Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafina Nurul Hisan dengan NIM 2223250005. Kali ini saya akan membahas bagaimana budaya yang ada di Provinsi Banten bisa dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, dan Banten merupakan salah satu daerah yang kaya akan warisan budaya, baik berupa seni, tradisi, maupun peninggalan sejarah. Potensi inilah yang sebenarnya dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru melalui sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang berlandaskan pada kreativitas, inovasi, serta pemanfaatan nilai budaya lokal untuk menciptakan produk dan jasa yang bernilai ekonomi. Di Banten, potensi ini sangat besar, mulai dari kerajinan tangan seperti batik Banten dan anyaman, seni tradisional seperti debus dan tarian-tarian daerah, hingga kuliner khas seperti sate Banten dan angan lada. Namun, pengembangan ekonomi kreatif di Banten masih menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, inovasi dalam pengemasan dan pemasaran yang masih terbatas, pemanfaatan teknologi digital yang belum maksimal, serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap di bidang manajemen dan desain. Selain itu, dukungan dari pemerintah juga belum merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Jika kita melihat lebih jauh, warisan budaya di Banten dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, tangible heritage seperti Masjid Agung Banten, Keraton Surasoan, dan berbagai situs bersejarah lainnya. Dan kedua, intangible heritage seperti tradisi Seba Baduy, seni debus, serta nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Banten. Warisan inilah yang kemudian dapat dikembangkan menjadi berbagai bentuk ekonomi kreatif. Contohnya produk kria seperti batik dan ukiran khas Banten, seni pertunjukan tradisional yang dapat menjadi daya tarik wisata, kuliner khas yang dikemas menjadi modern, hingga pengembangan konten digital yang mengangkat cerita budaya lokal. Perkembangannya memang sudah mulai terlihat. Beberapa subsektor seperti fashion, kria, dan kuliner sudah menjadi fokus pemerintah daerah, disertai pelatihan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan modal, inovasi, dan pemasaran masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dampak ekonomi kreatif ini sangat positif, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjaga agar budaya tetap hidup dan dikenal luas. Meski begitu, pengembangannya perlu dilakukan dengan bijak agar tidak terjadi komersialisasi berlebihan yang justru mengikis nilai budaya aslinya. Untuk kedepannya, ada beberapa strategi penting yang dapat dilakukan. Pertama, memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung inovasi dan pelestarian budaya. Kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kreativitas dan teknologi. Ketiga, memperluas kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Dan terakhir, memanfaatkan teknologi digital untuk promosi, inovasi, dan memperkuat branding budaya Banten di tingkat nasional maupun internasional. Dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa warisan budaya bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi juga aset hidup yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Melalui sinergi antara kreativitas masyarakat, dukungan pemerintah, dan pemanfaatan teknologi, ekonomi kreatif berbasis budaya di Banten dapat berkembang secara berkelanjutan. Namun, keberhasilan ini harus diiringi dengan komitmen untuk menjaga keaslian dan nilai-nilai budaya yang ada. Pembangunan ekonomi seharusnya berjalan seiring dengan pelestarian budaya, sehingga masyarakat Banten tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga tetap kuat dalam identitas budayanya. Cukup sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Semoga pembahasan ini bisa memberikan wawasan baru tentang pentingnya ekonomi kreatif berbasis budaya bagi pembangunan daerah.